Halo ya, selamat siang Kak Adin. Selamat sore. Saya Jordan dari kelas JD, JCDM 027. Hari ini akan mengerjakan TC pertama yang sudah dibagikan di email. Di sini terlampir ada tiga soal. Soal yang pertama itu adalah riset kompetitor dan analisis website. Kita membandingkan dua brand dari industri yang sama di Indonesia. Tools yang kita pakai itu SimilarWeb. Jadi mungkin saya akan jelaskan dulu di pertanyaan ke C itu ada kita diminta untuk siapa pemenangnya dalam kompetisi ini. Um, ya, untuk mendapatkan jawaban pemenang kompetisinya, mungkin saya akan menggunakan tabel yang nantinya akan saya isi di sini. Jadi pemenang angka-angka yang saya dapatkan dari Similarweb nanti uh, siapa yang lebih tinggi akan saya birukan di sini sih. Jadi kita bisa ambil nanti siapa biru mana yang paling banyak, yang artinya sebagai pemenangnya nanti. Oke, jadi kita mungkin mulai dari yang satu dulu, satu A, memecah metrik engagement seperti bounce rate, page visit, bounce rate, dan durasi kunjungannya. Di sini kita bisa lihat dari sini sudah saya siapkan untuk toolsnya, sudah saya taruh juga BCA dan BRI-nya. Kita bisa lihat di sini, pertama-tama itu adalah mungkin di global rank. Secara global rank itu BCA memang jauh lebih unggul, beda hampir 1000 lebih untuk ranknya. Ini mungkin saya akan masukkan di sini. Uh, Oke, oke. Secara global rank satu BCA menang. Selanjutnya mungkin di country rank-nya. Di country rank-nya BRI yang lebih unggul dengan ranking 214, BCA 224. Secara industri, BCA lebih menang dengan ranking 130. Oke, kita masuk ke traffic dan engagement-nya. Di sini kita bisa lihat juga total visits-nya, device distribution-nya. Cuman kalau device-nya ini mungkin saya agak kurang bisa kita masukin ke dalam kategori siapa yang menang-menang ya, karena ini memang hanya orang bukanya dari mana, gitu, banyak dari mana. Oke, kita langsung saja ke engagement. Di sini kita bisa lihat monthly visits-nya, engagement-nya seperti apa. Mungkin dari sini saja kita sudah bisa lihat mana ya yang mungkin akan menang, tapi belum tentu juga sih. Eh, di sini kita bisa lihat ada 3 piala kalau di BCA-nya, di BRI-nya ada 5. Mungkin kita satu persatu. Secara money visits-nya memang BCA menang dengan perolehan segini. Monthly-nya juga menang. Eh, money visits itu tuh secara sebulan terakhir itu BCA yang paling banyak dibandingkan BRI. Oke, ini em, ya ini juga menang. Untuk visit duration-nya, ini visitnya juga banyak ke BRI. Untuk visit duration-nya lebih banyak di BRI. Mungkin ini kalau BCA orang masuk langsung keluar lagi. Tapi kalau di BRI dia dapat mempertahankan si penggunanya itu untuk lama di page-nya dia. Page per visit juga orang nggak langsung pergi juga dari situ, tapi juga membuka lembaran-lembaran page-page baru di websitenya si BRI. Kalau bounce rate itu dia lebih ke iya orang langsung keluar atau enggak setelah melihat page-nya. Jadi orang kalau si BRI ini tuh dia berarti bisa lebih untuk interaktif. Jadi kayak dia memberikan em, layanan atau semua yang ada di info di webnya itu berhasil menarik orang untuk ya lama di dia punya web. Page views-nya juga menang BRI. Secara geografi sendiri, top country di Indonesia tetap menang BCA dengan perolehan 55% lebih banyak, 10% lebih banyak. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya secara global itu memang BCA yang lebih dikenal atau mungkin lebih
ya di notice dan orang tahu akan BCA karena kita bisa lihat sendiri rata-rata di top country-nya ini BCA memenangkan lima-limanya. Jadi mungkin secara global kita bisa masukkan. Ya, ini kita udah juga tadi di bagian sebelumnya. Mungkin kita masuk masuk ke yang bagian search. Di search-nya ini kita bisa lihat traffic-nya itu lebih banyak di BCA, BRI lebih lebih kalah jauh. Dan untuk branded traffic-nya ini em, kita bisa lihat bahwa kayaknya BRI yang lebih orang nancep deh karena kalau apa sih artinya branded traffic itu? Branded traffic itu tuh orang yang langsung mencari ada nama si BRI-nya itu atau nama brandnya. Jadi orang langsung klik BRI. Nah ini kita bisa kalah, kita bisa lihat bahwa BCA tuh lebih untuk yang non brandednya lebih banyak. Jadi mungkin kalau ini sih hmm, kita bisa lihat mungkin BRI yang menang ya karena orang lebih tahu untuk si BRI-nya berarti. Untuk organik dan paid-nya kita bisa lihat kalau organik BCA yang lebih unggul dibandingkan yang BRI. Ini maksudnya apa sih organic dan paid itu? Maksudnya adalah kalau paid itu apa ya tanpa iklan gitu. Jadi kayak mungkin ke SEO dan SCM-nya. Nah, di sini kita bisa lihat organiknya dan paid-nya. Kalau kita lihat dari sini secara organik atau paid, em, kita bisa lihat yang untuk bagian paid-nya, BRI itu memang sangat melonjak dengan kenaikan 1.636%. Visits banyak lebih banyak. Secara organik sih BCA lebih menang, tapi juga paid-nya juga ya cukup banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sininya, ini saya juga agak bingung untuk kita bisa ambil pemenangnya dari mana ya, karena mungkin bisa dilihat dari organik versus paid. Mungkin berarti kalau gitu caranya, em, BRI lebih menggunakan banyak berbayar untuk dia punya web. Jadi mungkin kita bisa menangkan dia. Untuk sosialnya, sosial ini tuh maksudnya adalah di mana orang nggak langsung masuk ke webnya BC atau BRI melalui sosial media yang ada, mungkin dari WA, Instagram atau TikTok. Dan di sini kita bisa lihat BRI pemenangnya. Kita juga bisa lihat dari mana sih banyaknya orang masuk itu dari sini. Kalau WA itu lebih banyak banget si BRI-nya. YouTube, Facebook, nah ini kita bisa lihat datanya juga. Dan kalau kita lihat dari sini saja pemenangnya udah si BRI, berarti dia lebih banyak menaruh ini jatuhnya seperti outbound link. Dia banyak menaruh link dia di website di sosial media mereka supaya mereka langsung masuk ke si website BRI. Um, Waduh, oh ya, ketinggalan ini untuk direct dan organiknya juga. Jadi direct organik ini yang maksudnya adalah kalau direct itu seseorang itu langsung masuk ke webnya. Misalnya jadi orang mau cari tahu tentang BCA ya dia langsung ketik BCA. Tapi kalau organik itu lebih ke yang mereka mencari misalnya kayak cara pinjam uang di bank. Nah, itu yang muncul BCA. Nah, orang masuk BCA dari situ. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya directnya itu em, BRI lebih banyak. Ini mengartikan apa? Artinya orang tuh lebih nempel mungkin ya, nempel dan lebih ngeh akan BRI. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan info, mereka langsung ngetik BRI tanpa mengetik apa yang mereka mau, misalnya cara top up atau apa segala. Ya, jadi mereka langsung masuk ke BRI-nya.
Mungkin kita bisa menangkan lagi. Nah, kalau untuk organiknya menang BCA. Ya mungkin itu yang kita bisa, kurang lebih itu yang kita bisa simpulkan dari si SimilarWeb. Kita bisa melihat pemenangnya itu BRI karena memiliki lebih banyak angka yang lebih baik dibandingkan dengan BCA. Mungkin kita bisa langsung masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu mengenai riset keyword, mencari 10 long tail keywords menggunakan Ahrefs. Nah, mungkin di sini saya akan menggunakan Ahrefs. Cara untuk kita mendapatkan long tail keywords itu adalah mengetahui dulu apa yang memang orang butuhkan. Dalam hal ini kan kita berbicara tentang bank. Karena apa? Kalau misalnya kita tulis BCA, kita search BCA, memang sih akan muncul beberapa long tail keywords, tapi ya memang tidak banyak dan kebanyakan juga hard, mungkin hard, tapi ini juga ada yang easy. Um, tapi mungkin lebih baik lagi adalah di mana kita bisa lihat sudut pandangnya itu untuk mencari keyword adalah sudut pandang si pengguna mau apa yang berhubungan dengan bank. Misalnya kita, karena kalau kita tulis BCA-nya doang atau BRI doang, mungkin nanti kita dapetnya short tail. Untuk mendapatkan long tail itu mungkin kita bisa langsung aja, misalnya cara eh, top up Go, GoPay. Ya, di sini langsung muncul beberapa long tail. Eh, Memang ada beberapa yang memiliki volume yang kecil, cuma mungkin kita bisa masukkan. Ini kita copy aja karena ditaruh saya 10. Diminta untuk membuat 10. Long tail itu lebih dari 3, cuman kalau 3 itu masih agak terlalu, mungkin agak middle ya. Di sini juga kita bisa lihat cara transfer. Kita tulis cara transfer. Sebenarnya untuk mungkin untuk banyak orang pakai layanan banknya sebenarnya mungkin BCA karena mungkin di sini langsung keluar BCA, menandakan bahwa BCA itu juga sebenarnya mungkin secara kenyamanan dan mungkin layanannya mungkin orang lebih banyak ke BCA ya, tapi bukan itu yang. Maaf tadi kalau ini benar-benar em, berantakan.
Mungkin kita juga bisa cari, em, maaf Kanin, saya nggak benar-benar terkejar oleh waktu, jadi agak susah untuk berpikir. Em, Ya, mungkin untuk mencari keywordnya itu kita bisa memasukkan keyword-keyword seperti ya sudut pandang si penggunanya ataupun layanan yang diberikan oleh banknya tersebut. Karena saat tadi saya memasukkan mobile, BCA Mobile, banyak banget keluar muncul long tail keywords langsung. Seperti dan cara isi pulsa di BCA Mobile, cara daftar BCA Mobile, cara isi pulsa. Oh, ini kok sama sih? Aduh, ya, mungkin ini 10 keyword yang mungkin saya akan gunakan dulu. Kalau kita lihat sih ini lebih fokus kepada untuk cara ya, orang mencari cara eh, untuk menggunakan si BCA Mobile sendiri, si BCA Mobile-nya itu. Mungkin kalau kita dari sini, pertama yang mungkin kita lihat adalah kita diminta untuk mencari pilihan 4 keyword terbaik. 4 keyword terbaik itu mungkin kita bisa dari volume pencariannya dulu. Jadi saya akan mungkin mengambil ini, mengingat volume pencariannya paling banyak. Dan mungkin ya, dan mungkin cara daftar. Jadi orang lebih, mengapa saya mengambil cara daftar, karena ini mungkin tanpa kita daftar di BCA Mobile dulu, ini semua tidak akan bisa kita lakukan. Jadi mungkin 4 topik ini yang paling menarik untuk kita bahas untuk sekarang ini berdasarkan keyword yang saya dapatkan. Maaf Kanin kalau keywordnya kayaknya kurang menarik, cuman ya saya di waktu yang singkat ini saya cukup em, agak bingung untuk berpikir. Oke, ya, untuk iklan, em, pilih 4 keyword terbaik untuk iklan. Tersebut potensi untuk iklan. Ya, ini potensi sangat cukup potensi untuk iklan karena ini menunjukkan adanya PCA itu punya layanan untuk kita bisa top up untuk ke layanan lainnya, Gojek.
aplikasi Dana, mungkin orang juga mau transfer pulsa dan segalanya. Kita langsung buat Google Search Ads campaign-nya. Kita langsung aja create campaign. Ini kita langsung pilih aja yang create campaign with guidance. Dan ini untuk karena kita mau performanya untuk keyword kita search. Goals-nya kita engagement. Um, Nah, dari ini semua kan kita mau orang itu ngeklik nanti kita punya keyword itu muncul misalnya artikel atau infonya langsung ke website si BCA. Jadi kita akan masukkan aja langsung BCA. Aduh, kenapa lagi? Campaign name-nya mungkin kita bisa apa ya? Ini kita start new aja. Kita pilih conversion. Ini nggak dilewati saja. Ini kita bisa pilih lokasinya itu Indonesia. Untuk language kita ditambahkan Indonesia juga. Ini tidak ada karena tidak ada yang bersifat politik Europe audience segmentnya. Untuk menghemat waktu mungkin saya langsung aja select all karena memang ini juga para yang di sini juga memang kita targetkan untuk karena memang pasti orang ini butuh layanan bank. Kita narrow aja. Ad rotation-nya ini kita do not optimize mungkin supaya semua ads bisa berjalan. Startnya itu mulai nanti tanggal 1 November selama sebulan sampai tanggal 30. Ini schedule-nya setiap hari pukul segitu. Mungkin ini kita bisa lewati aja. Ini AI lewatin juga. Ini add asset langsung. Ya mungkin di sini kita bisa masukin 4 keyword kita tadi. Bagian atas. Setelah itu ini mungkin kita bisa add more keywords juga. Ya, di sini sebenarnya kita harus memasukkan beberapa informasi yang nantinya akan muncul di bagian webnya, depan webnya ini. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan hanya menjelaskan apa saja yang harusnya untuk menjadi abstraknya ini hmm, punya kualitas yang good, excellent. Ya, kalau di headline ini kita sebisa mungkin kita memakai keyword-keyword yang sudah kita masukkan tadi di sini yang ada.
Beberapa ini banyak banget yang sudah langsung masuk secara otomatis, mengingat mungkin dari ada yang BCA ini, jadi langsung muncul. Tapi kita sudah menambahkan 4 keyword kita. Kita bisa mulai headline-nya itu dengan keyword-keyword yang sudah kita masukkan, jadi lebih fokus ke keywordnya saat orang mencari gitu. Deskripsinya juga mungkin kita bisa memadukan beberapa keyword yang ada untuk menjadi satu deskripsi. Buat juga kita harus unik juga. Side link ini nanti yang muncul di bawahnya sini, yang kecil-kecil. Mungkin kita ya dan aja mungkin dulu. Maaf kan ini benar-benar waktunya mungkin saya kurang bisa masukin dulu. Oke, mungkin kalau budget ya ini kita bisa set budgetnya juga. Cuman ada yang rekomennya, cuma kita bisa juga set berapapun yang kita memang budgetnya kita berapa. Lalu nanti kita tinggal next sampai nanti dia akan dicek dulu. Biasanya kalau kayak tadi sih pasti dia akan suruh kita untuk mengubah dulu di bagian keyword dan ads-nya itu untuk kita lengkapi. Cuman ya mungkin Kanin ini untuk yang Google Ads-nya, kemarin saya juga udah coba sih yang di Brand Challenge-nya udah sampai oke juga, excellent juga. Mungkin bisa dilihat Kanin untuk Brand Challenge-nya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke, mengingat waktu tinggal 15 menit lagi, mungkin kita bisa langsung masuk ke soal nomor 3, mockup iklan untuk ads dengan Canva. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Kak Anin, kita bisa pakai, mungkin saya bisa pakai um, yang sudah ada di Canva-nya. Ini akan saya masukkan satu konten mungkin. Oke, kita langsung masuk ke Meta Ads. Oke. Di sini mungkin kita bisa langsung aja create, atau karena kemarin karena kita juga mau membuat YouTube studionya, berarti saya akan menggunakan um, satu yang sudah tim upload semalam. Ini kita akan cepat pakai, langsung create. Nah, di sini kita bisa langsung auction auction, karena reservation itu biasanya untuk yang uh, mungkin lebih besar. Kita di sini pilih awareness dulu. Terus sebenarnya tergantung kita mau apa. Tapi kalau BCA ini um, mungkin bukan awareness lagi sebenarnya, tapi lebih ke engagement. Uh, ya karena kalau awareness kan mungkin untuk brand-brand yang tidak terlalu baru-baru banget atau traffic juga. Mungkin mencari sales mungkin. Coba bolehkah kanin kita awareness atau engagement? Ya mungkin di awareness dulu. Sebenarnya tergantung sih itu tadi apa yang kita mau, um, goals-nya. Ya, campaign-nya kita ubah dulu. Ini kita lewatin aja. A&B-nya juga kita lewatin. Ini juga.
Ya, karena kalau kita kita ini tergantung juga daily life atau lifetime. Tapi karena kita pengen kita yang mengatur untuk pengeluarannya, kita kalau lifetime kan dia yang si metanya yang akan mengatur jumlah budget yang nantinya dikeluarkan. Kita pilih ini mungkin kita bisa ubah 10.000. Hah? Oke, ya lupa kan bawah 16.000 minimal. Startnya itu kita bisa pilih lagi di 1 sampai 30. Mulainya kita bisa tentukan sendiri. Mungkin em, tadi saya di rival AQ saya ada lihat untuk sosial media kalau BCA ataupun BRI itu kok sih? Aduh kok BCA sih aduh. Maafkan ini harusnya untuk BRI. Aduh saya bisa ganti. Ya untuk jamnya itu kalau misalnya engagement terbanyak yang paling banyak didapat di BRI itu adalah jam 8 pagi untuk setiap harinya. Mungkin kita bisa ubah jam 8. Itu juga ini kita bisa ubah untuk usianya dari usia berapa ke usia berapa. Um, bahasanya Indonesia. Ini kita bisa ubah juga sampai usia berapa karena kalau bank tapi sih kayaknya sampai berapapun ya sampai 65 plus pun tetap pakai memakai layanan bank karena kita belum ada jadi kita nggak bisa masukin existing audience-nya gendersnya semuanya demografik behavior-nya sih lebih mungkin ya kalau bank kita bisa lihat dari umurnya juga kalau mungkin orang-orang muda mungkin lebih ke bisnis dan yang berhubungan kita browse mungkin secara demografik nah financial income oh ya kayaknya ya Indonesia kita bisa um, nah ini kita bisa oh, oke misalnya kita bisa juga mengatur kira-kira berapa jangkauannya radiusnya ini kita kasih 10 supaya ini tergantung juga dengan iklannya nanti karena tadi iklannya mungkin untuk mahasiswa juga pelajar mungkin kita bisa daerahnya ini di sini kita bisa lihat estimasi audiensnya ada berapa dan reach-nya kira-kira berapa per harinya. Ini kita bisa interest mungkin finance, finance. Hmm,
Nah, kok nggak ada buat masukinnya tuh. Oke, oh, enggak. Eh, kok nggak ada sih? Wah, tinggal segini waktu itu. Aduh. Ya mungkin sampai sini Kak Anin, aduh saya lupa untuk masukinnya kok nggak ada ya. Aduh, apalagi. Apakah iya, nah, sebenarnya kita bisa masukin tadi untuk, aduh, oke mungkin kita langsung ke YouTube Studio. Kita mungkin pengen ke video views, select video from channel, kita akan masukin yang tadi, Indonesia tidak ada, targetnya kita bisa ya semua sih, mungkin kalau ini karena itu tadi kita layanan Bank BRI, tapi karena kali ini kita mau fokus ke mahasiswa, mungkin usianya ini apa nom ya, em, total budgetnya mungkin ya 50.000, endednya ya kita bisa pergi juga tengah 5, kita next saja. Nah ini kita masukkan kita punya em, data untuk paymentnya. Nah nanti kita langsung bisa pencet promote, klik promote. Di sini kita bisa pilih carousel atau koleksi single image, cuman saya em, lupa kanin untuk masukinnya gimana ya. Kayak kemarin langsung ada. Ya harusnya di sini langsung ada preview. Oh, media. Aduh, gimana masukin add medianya, astaga.
Saya create. Uh, Oke, maaf kan ini agak lost banget. Ya, kita langsung masukkan mungkin terakhir soal nomor C, 3C, analisis dua brand pada tools Meta Ads Library. Ya, di sini kita bisa lihat all ads ini adalah Meta Ads Library-nya. Kita mungkin bisa pakai dulu Bank BRI dan ya Bank BCA ini kita bisa lihat. Untuk sebenarnya cara analisisnya itu adalah kita bisa lihat dari ini mungkin dari adakah call to action-nya dari masing-masing bank. Ini kayak learn more ini kan ada call to action sama biasanya di sudah berapa lama ads-nya ini berlangsung. Apa? Ya, ini kita bisa lihat total active time-nya. Ini 2 jam, 2 jam. Kita bisa lihat juga. Ya, ada si T-nya lagi. Ya, ya mungkin itu kalian mungkin secara umumnya banget. eh Agak maaf kalian agak blank. Em, ya, ya mungkin begitu kalian untuk jawabannya mungkin sangat kurang memuaskan kalian mohon di eh, ya dimaklumin juga enggak sih ya cuman karena keterbatasan waktu jadi agak rush dan blank gitu kan. Bukan alasan sih tapi ya ya terima kasih kalian selamat sore. Em, ya terima kasih.